Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Nur Faizah dari kelas 10 akuntansi 2 nomor absen 10. Di sini saya akan mempresentasikan makalah PKN yang ketiga dengan judul Ancaman Terhadap Negara dan Upaya Penyelesaiannya di Bidang Ipolek Sosbud Hankam. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang seringkali diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jika diterjemahkan per patah kata, kata bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata aneka dalam bahasa Sangsekerta berarti macam dan menjadi pembentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia. Beraneka itu berarti satu yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa serta negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Kebinekaan bangsa Indonesia merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman. Adanya kebinekaan membuat penduduk Indonesia mudah berbeda pendapat dan mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang sempit, sehingga sewaktu-waktu bisa menjadi tumbuhnya perasaan kedaerahan yang sempit. Oleh karena itu, semua warga negara harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa ancaman terhadap integrasi nasional? Ancaman yang berpotensi merusak integrasi nasional meliputi dua hal, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah nomor 1, apa ancaman terhadap integrasi nasional? Ancaman yang berpotensi merusak integrasi nasional meliputi dua hal, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer merupakan bentuk ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir. Bentuk ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan yang berbahaya bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa. 2. Apa saja ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam? Ancaman di bidang ideologi. Secara umum Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman dari bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan terhadap politik Indonesia. Di bidang ekonomi, pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang rintangan batas teritorial negara. Di bidang sosial, ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu kemiskinan, kebodohan, kelatar belakangan, dan ketidakadilan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, contohnya masih adanya teror dan konflik SARA. 3. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Tidak membeda-bedakan keberagaman, misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianut. 3. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Bab 2 pembahasan. A. Ancaman terhadap integrasi nasional. Posisi negara Indonesia berada di tengah dunia yang dilewati garis khatulistiwa. Diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta di antara dua samudera yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis dan ideal. Dengan demikian, maka posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Ancaman bagi integrasi nasional dapat datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan juga ancaman non-militer. Berikut ini uraian secara singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia baik secara ancaman militer maupun non-militer. 1. Ancaman di bidang militer. Suatu negara yang melakukan agresi dikategorikan sebagai ancaman kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan suatu bangsa. Agresi ini mempunyai bentuk-bentuk mulai dari berskala paling besar sampai dengan yang terkecil.
Selain itu, bentuk lain dari ancaman militer yang sering terjadi adalah pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Indonesia. Ada negara yang pernah mengakui wilayah negara Indonesia sebagai wilayah mereka. Bahkan kasus ini telah dibawa ke Mahkamah Internasional. Sebagai negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, tentu berpotensi terjadinya adanya pelanggaran. Adapun ancaman militer yang harus ditangani serius oleh bangsa Indonesia, yaitu pemberontakan senjata. Pemberontakan bersenjata termasuk ancaman militer yang harus mendapatkan penanganan yang serius. Yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara disadari ataupun tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara. Ancaman militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik, serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. B. Ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berikut ini berbagai ancaman bagi bangsa Indonesia dilihat dari berbagai bidang kehidupan. 1. Ancaman di bidang ideologi. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan juga Zionis. B. Ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berikut ini berbagai ancaman bagi bangsa Indonesia dilihat dari berbagai bidang kehidupan. 1. Ancaman di bidang ideologi. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan juga Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada, pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya. Akan tetapi, bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah kepada kehidupan liberal, yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Yang kedua, di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak lain untuk menekan negara lain. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar. Globalisasi perekonomian harus melakukan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Adapun ancaman dari luar, seperti munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, serta munculnya gejala westernisasi. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Seiring dengan berjalannya waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia
tidak semudah yang dibayangkan atau semudah dalam pembicaraan yang bersifat teoritis semata. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Kesimpulan, terbentuknya negara Indonesia terjadi karena perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain, karena potensinya yang besar dilihat dari wilayah yang luas dan kekayaan alam yang banyak. Terbukti setelah perjuangan bangsa Indonesia tercapai, ancaman dan gangguan sering muncul, mulai dari yang bersifat fisik sampai yang ideologis. Meski demikian, bangsa Indonesia memegang satu komitmen bersama untuk tegaknya negara kesatuan Indonesia. Dorongan kesadaran bangsa yang dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan memberikan motivasi dalam menciptakan suasana yang damai. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman saya. Yang pertama dari Naila Nafisaki Putri. Sebutkan contoh ancaman di bidang militer dari luar negeri. Ancaman di bidang militer dari luar negeri yaitu agresi, pelanggaran wilayah oleh negara lain, mata-mata, sabotase, dan aksi teror dari jaringan internasional. Yang kedua, pertanyaan dari Ika Refatul Wulandari. Apa contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, serta bagaimana cara mengatasi ancaman tersebut? Contohnya yaitu masih adanya teror dan konflik SARA. Sebagai warga negara, untuk mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan juga bisa ikut berperan. Contohnya adalah dengan menjaga persatuan dan kesatuan, saling menghormati walaupun berbeda baik dari segi ras, suku, agama, dan etnis. Bisa juga dengan menjalin hubungan dengan sesama masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.